Mungkin tidak sampai $100, $50 pun kita bisa close. Yang pasti ada peluang di sana. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Bingung saya, Pak. Maksudnya gini loh, Pak. Tadi waktu tren naik itu kan Bapak ada tulis R gitu ya. Mm-mm, Yang Bapak gambar tadi Bapak tulis pas mm-mm, dia arah tren naik mm-mm. di Bapak tulis sendiri, Pak. Iya, R. ini kan. Nah, Tuh. ini Itu namanya saya bingung tuh, Pak. Kok bisa support. R di situ gitu loh, Pak. Iya, karena di atas, kalau di atas ada penolakan begini, ada melengkung begini, namanya resisten. Ini jadi, kalau ini ditolak lagi berarti ini support. Supportnya di sini. Kemudian naik lagi, ini menembus, ini jadi resisten. Ini turun, tidak sampai breakout, berarti ini jadi support lagi. Yang ada penolakan, yang ada menggok-menggok begini, ada bengkok-bengkok itu. Ya, contohnya begini. Ya, contoh di pasarnya, kalau saya perkecil begini. Nah, begini namanya, yang tadi saya gambarkan tadi mewakili dari ini turun, misalkan ini turun, saya ujung ke ujung saya tarik, kemudian naik lagi, ini kan naik lagi, nah ini kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, sampai sini naik lagi, maka yang di bawah ini namanya support, namanya support, ini namanya support. Kemudian yang atas ini menjadi resisten, yang ujung lekukan itu selalu menjadi resisten. Ya, Oh, R itu singkatan dari resisten. Begini. Kemudian dia turun lagi, breakout. Ya, breakout di sini, supportnya di breakout, maka support yang di breakout ini sekarang berubah fungsi menjadi resisten, yang ini jadi support sekarang. Ditolak naik lagi, ini jadi support, resisten ini di sini. Yang di atas oh tetap ganti ya, Pak. resisten, yang di atas tetap resisten. Resisten itu bermacam-macam nanti, terus bersap-sap terus gitu. Semakin tinggi nanti semakin resisten, semakin tinggi lagi. Ini resisten, resisten. Kalau nanti resisten yang ini ditembus lagi, pasti naik lagi, banyak naiknya nanti. Ya, Oh, jadi resisten bisa jadi support, support bisa jadi resisten ya, Pak? betul. Jadi kalau misalkan begini, ini kan naik, naik tidak bisa menembus yang atas sendiri. Di sini namanya resisten atas, resisten kuat di atas. Kemudian ini naik, yang ini naik, tapi kan tidak sampai menembus, tidak sampai kemudian dia ditolak ke bawah, ini jadi resisten yang ujungnya. Kemudian yang bawah, sorry, yang ini resisten, kemudian tadi yang bawah ini menjadi support. Support karena dia turun ditembus breakout ini, maka fungsi resisten awalnya, fungsi support tadi menjadi resisten. Resisten, kemudian supportnya turun di bawahnya lagi. Di mana di situ ada lekukan lagi, ada sudut lagi. Sudut itu ketika turun dia berarti ditolak ke atas, ketika naik ditolak ke bawah, itu namanya sudut. Coba perhatikan ketika ini support di sini, dia breakout resisten naik lagi akhirnya. Kemudian di sini tetap resisten karena belum di breakout. Perhatikan ketika dia tidak di breakout, tidak bisa ditembus, dia kembali. Bisa saja kembali, bisa saja breakout. Nah, ini namanya koreksi. Koreksi turun sebentar. Kemudian ini tetap fungsinya jadi resisten tetap. Kalau sudah ditolak begini, ditolak itu dari turun menjadi naik, maka fungsi yang bawah ini menjadi support di sini, Bu. Nah, di sini support. Apakah di sini tidak support? Tetap support, tapi pelan, harus bertahap dulu. Yang dekat dengan running dulu. Ini support dulu di sini. Tetap nanti di bawah ini juga bisa menjadi support berikutnya. Ya, tapi harus bertahap karena di atasnya masih ada. Nah, begini. Perhatikan ketika ini support, ini resisten. Ujung yang atas menjadi resisten, ini bengkokan ini menjadi support karena naik. Ketika resisten di breakout, ditembus, tembus ini berarti harus sudah membentuk
candle yang tebal dan selesai. Itu namanya breakout. Maka kalau ditembus begini peluangnya naik lagi. Artinya kita bisa ambil posisi buy ketika di breakout. Ini perhatikan naik lagi. Karena resisten di breakout, maka fungsi resisten yang ini, yang atas di sini, ini berubah menjadi support sekarang. Ya, resistennya di mana? Resistennya di mana dia nanti akan ada bengkokan, ada lekukan lagi. Di sini support. Kalau misalnya nanti ini turun segini, kemudian setelah ini naik lagi, maka supportnya di sini. Ya, supportnya di sini nanti. Tetapi ketika dia tidak sampai, ya tidak sampai di bawah, ya ternyata turunnya sebentar. Saya hapus dulu, ya ternyata supportnya tidak sampai panjang, hanya sampai di sini. Oke, perhatikan, ini support, ini resisten. Kemudian sekali lagi, ketika turun kemudian ada bekokan lagi, ada lekukan lagi, ternyata ini naik lagi begini. Nah, maka yang bawah ini menjadi support, yang lekukan ini menjadi support lagi. Resisten berubah sekarang, karena ini sudah di breakout, resistennya di sini, lebih tinggi lagi. Bukan di sini tapi di sini, karena di sini lebih tinggi sudah, lebih tinggi sudah. Kita geser pelan-pelan. Nah, sekarang resisten di sini, supportnya di sini. Perhatikan arah pergerakannya kemana, dia breakout kemana. Kalau misalkan sampai di resisten dia ternyata ditolak itu berlawanan, Bu. Ya, jadi kalau naik menjadi turun ini ditolak. Nah, ini berarti ini fungsi resisten yang tadi ini di breakout jadi support. Yang ini sekarang jadi support dulu, yang terdekat. Supportnya di sini. Nah, ada lekukan karena ada lekukan. Resisten di atasnya. Kalau nanti dia breakout support lagi, breakout support yang ini, maka support yang ini berubah menjadi resisten. Ternyata sampai di sini. Ya, begitu seterusnya nanti. Coba saya urut-urutkan ya, biar nanti pelan-pelan memahami. Jadi ini ada lekukan di sini, kemudian ini support, ini di breakout. Di breakout supportnya ini, maka fungsi support berubah menjadi resisten. Sekarang resistennya bukan di atas tapi di sini. Supportnya di mana? Di mana ada lekukan lagi di sini. Kemudian dia mantul ke atas, ini begini. Ternyata tidak sampai menembus resistennya. Ya, resistennya di garis ini tidak ditembus, bahkan ditolak lagi ke bawah lagi. Nah, sekarang kan di breakout ini namanya. Ini di breakout, yang ini adalah support tadi. Support ini di breakout fungsinya berubah menjadi resisten. Supportnya di bawah lagi. Begitu seterusnya. Oke, saya kasih contoh yang lain yang biar tidak. Oke, yang seperti ini, yang ini datar namanya. Market datar begini. Ini market datar naik turunnya sama, ini adalah datar. Jadi kalau marketnya begini, ini datar namanya, Bu, datar atau sideways tadi. Market naik turun sama atau hampir sama, ini kelihatan datarnya. Maka begini tidak ada tren. Yang tren itu begini, kalau tren itu selalu ada, nah ini juga datar. Yang ini market datar, yang ini tren. Tren itu perhatikan, ya. Kalau dari sini saya tarik garis, ini naik, ya. Kemudian turun lagi, ya, turun sebentar. Kemudian naik lagi, naiknya sampai di sini, ya sampai di sini boleh, yang tertinggi. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, yang di atas, yang di bawah ini menjadi support. Yang di sini resisten. Kalau di breakout resisten, dia naik lagi, jadi fungsinya berubah, alih fungsi. Yang bawah ini support, yang atas resisten. Ketika di breakout resistennya, maka resistennya pindah di atasnya, supportnya di sini. Di mana resistennya? Di ujung tertingginya nanti yang ada lekukan. Kalau misalkan di sini ada lekukan dulu, ya kita taruh di sini boleh. Nah, di sini resisten karena ada lekukan dulu, ada pengembalian. Nah, begini. Di area support ternyata tidak breakout, pas di area support itu. Kemudian mantul lagi,
sampai di sini. Nah, yang begini adalah resisten, Bu. Jadi kalau hanya breakout kecil jangan dihitung breakout. Maka ini sama, resisten namanya. Biasa kalau di area resisten itu selalu kalau enggak mantul ya breakout. Kalau breakout berarti lanjut, kalau enggak breakout berarti mantul. Mantul itu kalau di atas berarti turun lagi. Ini buktinya sampai di sini ya, sampai di sini kan mantul ini. Nah, ini kan memantul, akhirnya mantul itu turun. Maka kenapa saya bisa menggambar di grup itu, saya kasih gambar. Nanti potensi buy akan berkisar di area di sini, kemudian nanti memantul begitu. Ya karena melihat dengan begini, menggambar begini. Ya nanti di area di sini, ketika berada di area di sini mantul lagi. Kalau di area bawah begini tidak harus sama persis lurus, yang penting di area di situ memantul dia akan kembali. Kemudian kalau breakout dia lanjut, kemudian turun lagi, breakout lagi. Ya, di sini ada garis, di sini ada garis. Ya, ketika di breakout dia akan turun. Ketika breakout lagi, breakout lagi dia akan lanjut lagi. Sampai di mana? Ya, kalau misalkan turun terus dilihat nanti di situ banyak, di sini banyak ada resisten. Nanti kalau ditembus lagi turun lagi sampai kira-kira paling kuatnya di mana? Kuatnya ya di area yang banyak penolakan di bawah. Ternyata kalau tidak mampu di sini, ya berarti di ujung di atasnya di sini. Nah, Pak, biasanya sebenarnya kalau sudah rumah itu yang paling puncak itu Pak, mm, breakout kan namanya Pak ya? ya, Cuma kok nggak jadi resisten ya Pak ya? iya karena tidak saya tulis saja. Ini sama saja. Oh, Tidak saya tulis saja tadi. Ini sama kalau breakout, ya sama kalau ini kan resisten. Berarti ini hmm. resistennya melompat di atas, ini di sini jadi Oh, support begini. oh Support di gitu. breakout lagi, fungsi jadi resisten, ini jadi support, ini resisten lagi turun. Kalau turun gini. Kalau di breakout lagi nanti di sini jadi ini menjadi support, ini menjadi resisten. Support di breakout lagi nanti kita tarik garis yang ada di sini. Kalau sudah berada di puncak begini dan sudah mulai ada penolakan, ada ekor-ekor maka hati-hati, di situ berpeluang memantul. Persis berada di area support, kemudian ada tanda petunjuk dari karakter candle, yaitu ada penolakan ini, ada ekor-ekor begini, maka di situ berpeluang akan naik. Itu aja Bu, intinya di situ kok. Jadi intinya sebenarnya bermain di ini, tren, karakter candle, dibaca bagaimana bodinya, ekornya, perbandingan body ekor, kemudian support resistance. Udah itu aja Bu. Tidak ada yang terlalu tidak ada terlalu ribet sebenarnya. Cuma pengembangannya yang nanti kita main masing-masing punya logika gitu. Pak, boleh nanya Pak, yang sudut itu terjadi kalau ada penolakan ya Pak? Iya, ada penolakan. Kalau belum ada penolakan berarti ada ekornya saja dulu. Ini kalau belum ada Pak, penolakan ini ekornya di sini. Contoh lagi misalkan. Nah, ini belum misalkan ini belum ketemu, maka ekor yang gini bisa jadi supportnya. Kalau misalkan marketnya masih bergerak begini, maka di mana kita menaruhnya? Sama saja. Di sini kan ekor juga ada penolakan. Dua-duanya kena di sini. Nah, ini ada penolakan, ada ekor. Jadi jadi support. Ketika di breakout lagi, ya fungsinya berubah jadi resisten. Kemudian supportnya di mana? Karena masih mungkin eh, ini menjadi ekor, ya bisa saja jadi supportnya di sini. Tidak harus mencari di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri jauh, maka kita bisa lihat yang terakhir tercipta. Karena tercipta seperti ini dan ada ekornya, maka bisa menjadi supportnya. Jadi namanya support resisten ini mengikuti kondisi terakhirnya bagaimana. Ini support di sini supportnya, kemudian di sini resistennya. Kalau di breakout, misalkan tadi kan awalnya kan support, awalnya kan di sini support, kemudian di breakout fungsinya menjadi resisten, resistennya di atas ini, supportnya ganti yang di ujung ekornya karena ada penolakan di sini. Penolakan tidak harus sudut panjang begini, bisa jadi penolakan yang terendahnya karena di sebelah kiri masih cukup jauh. Sebelah kiri kalau kita lihat ada juga penolakan di sini. Nah, ada juga penolakan di sana. Kemudian di sini juga ada penolakan di sini. Kan hampir sama. Nah, di area di sini mantul, kemudian di sini tadi mantul lagi. Kemudian di breakout lagi, turun lagi. Begitu seterusnya.
cara Pak, mengikuti penolakan itu dilihat dari ekor juga ya, Pak? dari ekor. Ekor kan penolakan. Kemarin sudah saya sampaikan, ekor itu penolakan. Karena ini awalnya turun merah panjang, ditolak ke atas, ditolak, 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 ditolak. Ini penolakan buyer namanya. Oh, Ya, nanti sambil dilihat videonya diulang-ulang terus. Karena iya, Pak. pengenalan pertama ini memang berat. Kalau belum terlalu biasa, nanti sambil dilihat di grup itu kondisinya bagaimana, kemudian mencoba praktek satu persatu dibuktikan, nanti akan dengan sendirinya lama-lama, oh ternyata begini, oh ternyata begini gitu. Kalau ada kesulitan, ini kira-kira masuk support apa enggak, tanyakan untuk meyakinkan boleh. Kemudian kalau yang begini ya sideways begini, sama sideways begini ada penolakan, itu menjadi support resisten. Nah ini di bawah, di atasnya begini, jadi penolakan, jadi penolakan begini ya. Kalaupun tidak menggambar ya kita lihat aja, kita sekilas kita lihat, atau kasih garis. Kalau kasih garis kan lebih enak. Memang ya beginilah, susah juga kita garis-garis, tapi ya untuk belajar dan untuk ke depan lebih bagus memang harus, ini kerja kerasnya begini Bu. Saya pun sama kok, Iya. di HP kalau di luar juga harus garis-garis gitu. Tujuannya untuk mempermudah kita mengenalinya gitu. Oh ini mau naik atau turun gitu. Nah begini sudah, intinya tidak harus pas di ujung sini atau di sini, yang penting arahnya, arah secara umumnya kelihatan gitu. Nah begini kan garis-garisnya kelihatan, berarti tampak di sana ya, akan muncul di sana nanti penolakan demi penolakan. Di sini penolakan, di sini penolakan, di sini penolakan. Kalau di area di sini banyak ditolak, berikutnya di sini juga ditolak, maka dia akan kembali ke atas. Begitu saja. Sama juga yang atas, di atas naik, ini di area di sini banyak penolakan. Di sini ada sudut penolakan, kemudian di sini ada sudut penolakan. Kalau di area penolakan ini selalu ditolak, artinya tidak mampu menembus, maka di situ berpeluang untuk kembali memantul ke bawah. Rumusnya begini aja. Coba perhatikan yang sering memantul, sering tidak mampu ya. Nah, contoh begini. Sering tidak mampu ini bisa ditunjukkan dengan banyaknya ekor begini. Ini banyaknya ekor di sini. Ini mau naik turun tidak bisa, naik turun, sehingga ekornya tertinggi di sini, di area di sini. Yang banyak ditolak di area di sini mantul. Artinya terakhir ditutup bodinya di bawah, selalu di bawah dari ujung tertinggi begini. Maka kalau melihat kondisi seperti ini, fokus kita adalah sell, karena ini penolakan di atas. Di area di sini tidak mampu untuk naik, ini tidak mampu naik, tidak mampu naik. Sama juga ketika naik di atas. Ketika di bawah pun sama. Di bawah ketika di area di sini banyak penolakan dia akan naik. Kemudian ketika di sini dia tidak ditolak, dia tidak bisa nembus, dia akan turun. Kalau sudah ditembus kuat, maka beranjak naik. Fokus kita adalah buy begitu. Gimana tadi Pak yang terakhir Pak? Nembus kuat gimana? Ya, di sini kan banyak penolakan. Ini ada penolakan. Di sini penolakan, di sini ditolak. Artinya tidak sampai menembus breakout ke atas. Oh iya. Tapi ketika sudah ditembus kuat, ini sudah ditembus. Area yang tadi saya kasih warna biru ini, bahkan semua ini ditembus ini. Ditembus warna hijau ini. Ini yang kelihatan ini ya. Saya kasih highlight. Ya, saya kasih di sini warna lain. Ini adalah penolakan. Ini adalah breakout namanya. Saya kasih yang lain. Nah ini, yang breakout itu yang hijau yang kelihatan ini. Nah ini yang. Nah ini kan breakout tebal dan menembus garis ini, menembus yang biru semua ini kan di darah ini kan semuanya ditolak. Di sini ditolak, ditolak, ditolak terus, semua banyak penolakan. Tetapi ketika sudah mulai ada candle yang sudah kuat dan breakout di sana, maka hati-hati, di situ kan berpeluang lanjut naik ya, kan berpeluang lanjut naik. Sama halnya dengan turun misalkan ya, ini saya hapus dulu. Sama halnya ketika turun. Nah ini perhatikan, ketika di ujung di sini ditolak, kemudian di sini juga banyak ditolak, artinya ujung tertingginya di sini. Ketika ujung tertingginya tidak mampu ditembus dan mulai ditolak, mulai warna merah, berarti di situ fokus kita adalah sell. Oh. Kemudian di sini juga ada penolakan. Ya, di sini ada penolakan, ada sudut. Artinya terakhir di sini adalah paling rendah. Ya, kalau saya lukis begini. Kemudian ditolak lagi naik ke atas. Jadilah sudut. Kemudian ditolak lagi ke bawah lagi.
kemudian naik lagi. Ketika di atas tidak mampu breakout, maka berpeluang kembali. Ketika di bawah tidak mampu breakout, maka peluang kembali naik. Yang ini peluang kembali naik. Yang ini kembali naik. Di sini naik lagi. Tetapi ketika sudah ada satu candle yang menembus, merah ini menembus, maka lanjut turun. Nah, lanjut turun ini ada peluang di sini kita entry sell-nya sesudah breakout. Yang minimal kita dapat turunnya dulu. Ada sekitar 680-an, lumayan. 680 pip kalau lot kita 680, kalau lot kita 0,1 saja 68 dolar. Kan sudah lumayan cukup sudah. Dan seterusnya. Kalau misalkan, nah kalau kecenderungan begini, ini kecondongan, condong atau tren. Trennya betul-betul murni ke bawah. Secara kasat mata, visual, ini kelihatan trennya turun begini. Jangan dilawan kalau yang begini. Artinya jangan buy karena ini tren turun. Fokus adalah sell. Ya beda ketika naik turun begini. Ini naik turun begini. Kalau ini fokus karena ini dari sudutnya kelihatan condong ke bawah, maka fokus kita adalah sell. Ketika sudah mulai naik, nah nanti dilihat lagi. Ketika ini sudah naik, maka di sini menjadi resistennya. Ini ada ekor. Tidak ada penolakan, tidak ada sudut, tapi ada penolakan ekor bisa menjadi resisten. Terendahnya di sana. Kemudian ternyata sampai di sini ditolak lagi. Nah, ditolak lagi. Ketika sudah mulai ditolak, kan kelihatan resisten tidak mampu ditembus, kemudian sudah mulai ada jajar-jajar warna merah, maka fokus kita adalah sell. Ikut tren terkecilnya. Ini trennya naik, kemudian mulai ganti tren kecil mulai merah, maka fokus itu adalah sell. Ya, begitu seterusnya. Nanti dicoba ya dengan teknik baru, dengan ilmu baru, nanti dicobai pelan-pelan satu persatu, dicoba sehingga apa? Paling tidak nanti ada pembelajaran di sana.